Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, para Menteri Koordinator, para Menteri, pimpinan lembaga, para tamu undangan serta seluruh rekan media dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026. Kami persilakan untuk dapat menempati kursi yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan, kami hormati Bu Menteri Keuangan, kami hormati Menteri Investasi, Menteri Kesehatan, dan Kepala Badan Gizi Nasional, yang kami hormati Pak Mendagri, Pak Menteri Pertanian, dan Menteri Ristek. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman media cetak, media elektronik, tadi kita sudah mendengar pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dan dengan bahan yang disampaikan Bapak Presiden, beberapa hal menjadi catatan kita dan sebetulnya semua sudah jelas. Jadi kalau sudah jelas, acara selesai? Baik, terima kasih. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita melihat di 2025 memang pertumbuhan ekonomi sedikit membaik ke 3% walaupun resiko global masih terlihat dan juga membuat ketidakpastian yang tinggi. Namun Indonesia tetap optimis karena pertumbuhannya relatif dibandingkan berbagai negara lain. Kita berada pada angka yang relatif tinggi, China 5,2, kemudian Indonesia 5,12, dan ASEAN relatif lebih tinggi dari berbagai negara termasuk zona Eropa dan juga Amerika Serikat. Kita lihat memang commodity price mengalami penurunan dan beberapa risiko yang kita harus hadapi terkait dengan tarif perdagangan sudah ada kepastian hampir semua negara sudah diputus, sehingga tentu yang ke Amerika sudah jelas bahwa Indonesia dibandingkan negara ASEAN yang lain juga relatif kompetitif. Kemudian kita berharap tensi geopolitik termasuk di Timur Tengah bisa diselesaikan. Dari pasar keuangan juga kita monitor, Indonesia terus melihat resiko-resiko dan dari segi risk, upside risk kita lihat terkait dengan peningkatan di pasar tenaga kerja, perbaikan regulasi bisnis, di dalam hal ini nanti Pak Rosan bicara mengenai PP 28, kemudian peningkatan kompetisi, inovasi, dan keberadaan AI dan digitalisasi ini akan menjadi game changer yang baru. Nah, kita melihat Indonesia relatif baik dan kita berhasil menjaga keseimbangan makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Nah, kualitas pertumbuhan Indonesia juga relatif baik, jumlah pengangguran turun, angka TPT di 4,76%, sedangkan kemiskinan ekstrim di 0,85%. Berdasarkan RPJMN, strategi utama untuk penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui stabilitas ekonomi makro dan penciptaan kesempatan kerja. Kalau kita lihat juga sejumlah leading indikator, slide-nya udah geser 2. Geser lagi. Kita lihat bahwa slide berikut. Indeks kepercayaan konsumen juga positif, kemudian juga penjualan real juga positif, realisasi investasi, tadi juga Bapak Presiden menyampaikan ini sesuai dengan target di 924,9 triliun, di Pak Rosan akan menambahkan, ekspor import neraca perdagangan juga positif, ekspor tumbuh double digit 11,29%, import 4,28%, neraca perdagangan di bulan Juni 4,1 miliar,
yang baik adalah import daripada barang modal yang besarnya 32,5% secara year on year, dan cadangan devisa relatif aman lebih dari 6 bulan, yaitu di atas 152 miliar. Nah, beberapa hal yang diarahkan Bapak Presiden terkait dengan Asta Cita, dan ini kita dorong beberapa hal yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, kemudian hilirisasi, industrialisasi. Selanjutnya, strategi besar kebijakan pemerintah ini adalah selaras untuk RKP dan RAPBN 2026 terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, program pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi perdagangan global. Nah, langkah strategis yang didorong adalah mengurangi ketergantungan pada pasar yang biasa, masuk ke pasar non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, serta memperkuat kerjasama multilateral seperti memperdalam kerangka Intertrade ASEAN, kemudian memperkuat peran dari Regional Comprehensive Economic Partnerships, kemudian di BRICS, implementasi daripada IASEPA yang diharapkan tahun depan sudah bisa direalisasikan, kemudian juga melakukan transformasi digital dan ekonomi kreatif, melanjutkan hilirisasi industri, dan yang terakhir dengan ditandatangani perjanjian perdagangan, Amerika sudah mulai tertarik untuk mendorong semikonduktor di Indonesia. Jadi ini yang sekarang juga sedang dipersiapkan ekosistemnya. Nah, kemudian ini nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan mengenai asumsi dasar makro yang tadi juga Bapak Presiden sudah sampaikan terkait dengan pertumbuhan, inflasi, nilai tukar. Kemudian selanjutnya postur juga nanti Bu Menteri Keuangan yang akan lebih menjelaskan terkait dengan postur anggaran. Slide berikut itu terkait dengan ini slide berikut. Nah, ini optimisme pertumbuhan akan lebih membaik di semester 2 dan di tahun 2026. Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32%, belanja pemerintah juga naik 17,94% secara year on year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester 2 hingga tahun depan. Kemudian stimulus ekonomi telah digelontorkan di semester 1 sebesar 61 triliun. Ini terbukti memberikan resiliensi daripada perekonomian nasional, dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester 2. Kemudian deregulasi awal melalui revisi PP 28 oleh online single submission, Pak Rosan akan menjelaskan. Juga revisi Permendak yang dilakukan, dan ini akan terus dilakukan secara kontinu, dan ini menambah confidence dari para investor. Kemudian perbaikan daya saing baik untuk kerjasama perdagangan, investasi melalui IUSEPA, kemudian juga dalam proses terkait dengan OECD. Nah, kemudian harapan berikut tentu APBN bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan tahun 2025, hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar, dan Pak Presiden tadi berharap bahwa Danantara di semester 2 dan di tahun depan akan lebih terakselerasi. Selanjutnya kami persilakan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga, Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, Bapak-Bapak Menteri yang hadir pada sore hari ini. Ini terutama yang portfolionya sangat penting. Tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan diulang oleh Pak Menko. Jadi untuk yang bagian depan mengenai tema APBN, yaitu bagaimana APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan amanat konstitusi yang telah disampaikan Bapak Presiden
dari mulai pembukaan Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara, kemudian pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, halaman 4 langsung, dan Asta Cita. Itu saya tidak ulang karena ini sudah merupakan tadi yang sudah disampaikan dalam pidato Bapak Presiden. Kemudian untuk lingkungan global, Pak Menko sudah sampaikan, dan pertumbuhan ekonomi kita yang cukup bagus di kuartal kedua ini 5,12 dengan terutama konsumsi, investasi, dan ekspor yang baik. Inflasi tetap terkendali rendah. Kinerja ekspor kita membaik. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplusnya naik 44,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu kita nanti melihat bagaimana tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri samping Indonesia 19, beberapa negara itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi. India untuk sementara 26%, Tiongkok 55%, Meksiko 30%, dan Vietnam 20%. Ini tentu memberi harapan bagi kita untuk bisa menavigasi situasi yang memang sangat tidak pasti. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan, dan Bapak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya mengenai tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat kemiskinan yang menurun terendah dalam histori Republik Indonesia, yaitu di 8,4% untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 4,76%. Tambahan lapangan kerja baru di tahun 2025 ini adalah 3.590.000, sedangkan tahun lalu di 3.550.000. Jadi ada kenaikan tambahan lapangan kerja yang terjadi tahun 2025 ini. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi. Di dalam tayangan ini lebih detail dari yang tadi disampaikan Bapak Presiden yang sudah menyampaikan per topik. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk, dan bendungan irigasi, ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton, itu 46,9 triliun, cetak sawah 19,7 triliun, bantuan alsintan, bendungan 15 unit, dan irigasi 104.000 hektar, itu 12 triliun rupiah. Kemudian bantuan benih, kampung nelayan, dan DAK dan dana desa yang berhubungan dengan ketahanan pangan itu ada 12,2 triliun rupiah. Nah, untuk ketahanan pangan yang mendukung sisi konsumsi yaitu masyarakat, kalau itu produksi adalah petani nelayan dan berbagai infrastrukturnya. Untuk masyarakat agar bisa menikmati harga pangan yang terjangkau, ada bantuan kerawanan pangan, ada gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP 5,8 triliun. Sedangkan di sisi perantara yaitu distribusi dan cadangan pangan, kita mengalokasikan 29,9 triliun. Ini dari mulai rantai distribusinya, sarana prasarana di pelabuhan, perikanan terutama untuk nelayan, dan cadangan pangan untuk bulog, terutama untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton, itu anggarannya 22,7 triliun rupiah. Untuk anggaran pendidikan 757 triliun yang tadi disampaikan Bapak Presiden, kalau kita bagi menjadi 3 di dalam ekosistem, yaitu yang diterima oleh murid, siswa dalam hal ini, dan mahasiswa, itu 401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk kartu atau program Indonesia Pintar, dan juga makan bergizi gratis. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun.
Ini untuk tunjangan profesi guru baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikdasmen bisa menyampaikan, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN itu ada 19,2 triliun sendiri untuk 754.747 guru. Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non PNS pun juga mendapatkan 3,2 triliun yang dosen untuk dosen ya 80, dan dosen PNS dalam hal ini 82,9 triliun sendiri. Itu untuk pengajarnya. Yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah dan kampus 150 triliun. Itu dari mulai rehabilitasi sekolah, dalam hal ini sekolah rakyat ada anggarannya tahun depan akan mencapai 24,9 triliun. Ini yang Bapak Presiden sampaikan, 100 beroperasi, 100 dibangun baru. Bantuan operasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang lain itu 64,3 triliun. BOP untuk PAUD itu 5,1 triliun. Renovasi sekolah dan madrasah, ini Pak Mendikdasmen nanti bisa menjelaskan, anggarannya 22,5 triliun. Ini lebih naik sedikit dibandingkan tahun ini. Kemudian biaya operasi perguruan tinggi 9,4 triliun, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan, ada anggaran 3 triliun di 9 lokasi. Untuk anggaran kesehatan 244 triliun, tadi Menkes akan bisa menjelaskan. Ini kita bagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat, jadi masyarakat bisa mendapatkan akses, dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan. Ini termasuk iuran jaminan kesehatan. Tadi yang disampaikan Presiden 96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN, dan yang mereka kelas 3 tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa. Totalnya 69 triliun. Jadi ini besar sekali, totalnya 96 plus 49,6 yang dibayar penuh oleh APBN atau yang dibayar sebagian oleh APBN, sehingga mereka mendapatkan akses layanan BPJS. Makanan bergizi gratis yang tadi yang bukan pendidikan tapi untuk ibu hamil, untuk anak-anak balita itu ada 7,4 juta, 24,7 triliun. Jamkes untuk ASN, TNI, Polri 13,3 triliun, vaksin, imunisasi, screening, tadi penanggulangan tuberkulosis, ini semuanya ada di sana. Cek kesehatan gratis 130 juta, 2,6 triliun. Kemudian dana desa yang di-earmark untuk penanganan stunting itu adalah 2,9 triliun. Dan pembinaan 100 HPK untuk keluarga dengan baduta sebanyak 93,8 ribu keluarga. Untuk sarana prasarana ini Pak Menteri Kesehatan nanti bisa menjelaskan, banyak revitalisasi rumah sakit yang tadi Presiden juga sampaikan. Untuk yang sudah berjalan seperti rumah sakit maupun dalam hal ini Puskesmas Posyandu, ada biaya operasi kesehatannya yang dibayar oleh APBN 16,3 triliun, itu 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana. Layanan masyarakat untuk DAU melalui DAU yaitu transfer ke daerah ada 41,7 triliun. Kemudian untuk bantuan PPDS, PDGS, gigi maupun untuk dokter spesialis ada 200 miliar, dan layanan rumah sakit yang dikelola Kemenhan Polri itu mencapai 10,9 triliun sendiri. Untuk desa, koperasi desa nanti Pak Menko Zulhas bisa menambahkan, kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit 1 tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penopang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Dalam hal ini, Kemenkuyu akan meletakkan dana, menaruh dananya di Himbara. Jadi walaupun Bapak Presiden mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara,
tapi itu dananya berasal dari pemerintah, 83 triliun kami akan letakkan di sana yang nanti dipakai untuk akses para koperasi tadi untuk meminjam. Kemudian ada untuk kementerian lembaga, untuk koperasi UMKM dan yang lain-lain itu 1,7 triliun. Sedangkan jadi dalam hal ini kami membangun dari desa itu melalui berbagai jalur atau anggaran. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan. Itu cukup signifikan, 37,5 triliun dan insentif perpajakannya 16,7 triliun. Infrastruktur dari sisi energi seperti pipa gas itu ada 4,5 triliun. Listrik desa ini yang disampaikan Menteri ESDM itu kita anggarkan 5 triliun tadi berdasarkan lokasi dan kemajuan. Ini yang masuk di dalam anggaran ketahanan selain subsidi kompensasi untuk BBM dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru. Untuk perlinsos, perlindungan sosial ada 508,2 triliun. Ini yang merupakan tadi begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dari mulai yang kategorinya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 315 triliun yaitu untuk PKH, 10 juta kelompok penerima itu mendapatkan 28,7 triliun. Kartu sembako itu untuk 18,3 juta kelompok penerima ada 43,8 triliun. Ini yang sering kalau dalam situasi ekonomi Pak Menko bilang kita berikan stimulus itu biasanya kita menggunakan jalur kartu sembako. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu 1,2 triliun itu mengcover 140 juta peserta. Subsidi energi 210 triliun, subsidi non energi 17,4 triliun. Ini terutama untuk berbagai PSO, alat-alat transport yang tarifnya lebih rendah dari biaya mereka dan juga untuk perumahan serta air. Dan BLT desa 6,5 triliun. Untuk penanggulangan bencana, daerah bencana di 7,9 triliun. Yang kedua, layanan pendidikan, ini untuk PIP, KIP, sekolah rakyat, itu ada 37,5 triliun untuk pemenuhan layanan kesehatan dari mulai akses maupun PBPU, dan itu 69 triliun dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk KUR maupun subsidi pupuk 86,2. Jadi ini adalah menata atau mengkategorikan. Mungkin tadi sudah dijelaskan, jadi bukan double atau triple counting ya. Hanya kategori ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat. Pertahanan semesta yang tadi telah disampaikan Bapak Presiden baik di pidato pagi maupun siang. Anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan 185 triliun itu untuk harwat, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista yang lain dan termasuk penambahan batalion dan kodam. Ini sudah masuk di 185 triliun. Untuk ketertiban keamanan Polri, BIN, BNN dan lain-lain itu anggarannya 179 untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan, tindak pidana human trafficking dan lain-lain. Untuk bidang hukum di mana kejaksaan, HAM, peradilan termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia, anggaran totalnya 60,4 triliun. Dari sisi investasi, tadi Bapak Presiden menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN, tapi APBN menjadi katalis dan sering membantu. Nah, nanti Pak Rozan barangkali yang akan banyak menjelaskan, tapi untuk mencapai 5,4% pertumbuhan kita tahun 2026 dibutuhkan 7.450 triliun dari total investment di dalam GDP kita, di mana 720 yang warnanya pink itu yang di tengah itu adalah Danantara, sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta 6.200 dan APBN di 530. Investasi untuk program 3 juta rumah yang tadi disampaikan Bapak Presiden dari APBN itu 57,7 triliun. Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun
Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Kemudian BSBS itu adalah Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 373.939 rumah. Anggarannya naik cukup tajam 8,6 triliun dari tahun ini yang 1,4 triliun. Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan Pak Menko dengan kami dan juga Pak Menteri Perumahan itu untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga 20 miliar untuk kontraktor perumahan. Itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. APBN 2026 tetap dijaga sehat. Bapak Presiden bahkan tadi menyampaikan kita harus tetap menjaga APBN. Kalau kita lihat postur halaman 20 dari sisi pagu belanjanya, belanja kementerian lembaga akan mencapai 1.498,3 triliun. Operasi pemerintah, yang ini yang sering Bapak Presiden minta untuk dilihat efisiensi, kebutuhan minimum pemerintah itu 564 triliun. Sedangkan belanja-belanja prioritas yang Bapak Presiden sampaikan tadi, baik untuk membantu orang miskin, melindungi kelompok rentan, maupun memberikan bantuan dan juga di bidang pendidikan kesehatan, itu mencapai 934 triliun sendiri. Ini adalah belanja-belanja yang sudah menjadi priority Presiden, semuanya sudah masuk di dalam 1.498. Masih ada belanja non-kementerian termasuk diskresi Presiden. Ini termasuk impres jalan dan impres bendungan yang nanti banyak akan menjadi sesuatu sarana atau alat Presiden untuk bisa meyakinkan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang perlu bantuan dari sisi pembangunan jalan itu bisa dilaksanakan. Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatori seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang dan penanggulangan bencana mencapai 1.638. Belanja pemerintah pusat ya yang 1.498 tadi plus yang di BUN sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah. Dari mulai program PKH, PIP, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, renovasi dan revitalisasi sekolah, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, koperasi merah putih, subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan KUR, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen yang non-PNS, itu yang di luar APBD atau di luar yang biasanya di pegawai negeri, subsidi energi, lumbung pangan, bulog, dan kampung nelayan serta pergaraman. Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan. Kami memetakan dalam hal ini program-program prioritas Presiden yang langsung dinikmati oleh masyarakat, umpamanya preservasi jalan 414 km di Maluku, Papua untuk mendukung konektivitas. Cetak sawah itu juga pasti menguntungkan daerah yang
terpilih menjadi tempat seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan. Jadi kalau kita lihat di peta ini, di Sumatera, dalam hal ini jumlah belanja pusat per kapita, yaitu dibagikan jumlah penduduk di Sumatera, itu rata-rata 5,6 juta per orang belanja yang dari pusat ke daerah tersebut ke Sumatera. Untuk Kalimantan lebih tinggi lagi, 8,5 juta per kapita belanja pemerintah pusat di Kalimantan. Sulawesi 7,3 juta per kapita. Kita lihat Maluku Papua lebih tinggi lagi, 12,5 juta per kapita. Artinya ini ekualisasi yang tadi disampaikan, selalu pemerataan itu dipersepsikan hanya melalui transfer ke daerah. Namun sebetulnya belanja pemerintah pusat kalau dilihat dari sini terlihat bahwa belanja di daerah-daerah yang makin remote seperti Maluku Papua jauh lebih tinggi dibandingkan daerah Jawa yang tadi 5,1 juta. Ini menggambarkan afirmasi dan tujuan untuk ekualisasi. Untuk Nusa Tenggara dan Bali 6,4 juta. Ini untuk menyampaikan bahwa kelihatannya kalau belanjanya pemerintah pusat itu sebetulnya manfaatnya dirasakannya adalah di daerah, dan ini kita bisa quantify. Transfer ke daerah yang nanti harus menjadi sinergis dengan pemerintah pusat mencapai 650 triliun. Ini terjadi dari DBH 45 triliun, DAU 373,8 triliun, DAK 155 triliun, dana otsus 13,1 triliun, dana keistimewaan Jogja 500 miliar, dana desa 60,6 triliun, dan insentif fiskal 1,8 triliun. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi, dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Di pajak kami akan meneruskan untuk Cortex dan sinergi pertukaran data dari kementerian lembaga, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri maupun luar negeri. Joint program akan makin diintensifkan dalam analisa data, pengawasan dan pemeriksaan dan kepatuhan perpajakan, dan kita tetap memberikan insentif daya beli. Untuk bea cukai, kebijakan cukai hasil tembakau dan ekstensifikasi barang kena cukai akan terus dieksplorasi untuk nanti dilaksanakan di 2026. Kita juga mengintensifikasikan bea masuk, terutama melihat perkembangan perdagangan internasional yang cenderung tidak minta supaya bea masuk diturunkan. Sedangkan kebijakan bea keluar dengan hilirisasi sudah terjadi, maka banyak bea keluar juga akan hilang karena mereka sudah jadi input dari banyak pabrik smelter. Penegakan hukum akan dilakukan terutama untuk barang-barang penyelundupan untuk barang kena cukai, terutama rokok maupun barang beralkohol. Untuk PNBP kami sudah berdiskusi dengan Menteri SDM bagaimana meningkatkan optimalisasi dan memperbaiki tata kelola untuk pengawasan dan penegakan hukum untuk sumber daya alam. Dan kita juga bersama Menteri SDM juga akan menggunakan Simbara untuk terus meningkatkan sinerginya. APBN 2026 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook, yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik itu melalui Special Mission Vehicle maupun dengan bekerjasama BUMN termasuk dengan Danantara. Optimalisasi dan sinergi badan layanan umum itu juga sangat besar. Special Mission Vehicle, banyak BLU itu sebetulnya bisa berinvestasi cukup besar dan bisa menjadi alat untuk melakukan kegiatan pembangunan.
kami akan menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL sebagai suatu vehicle untuk menciptakan fiscal buffer sehingga stabilisasi terutama pada saat market, terutama bond market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita tapi terjadi karena situasi di Amerika atau statement atau kebijakan yang terjadi di luar tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita. Kami juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan investasi dan memperdalam pasar keuangan bonds dan mendorong pembiayaan inovatif. Untuk operasi pembiayaan investasi atau below the line di APBN mencapai 243, ini cukup besar. Jadi dalam hal ini perumahan 6,6 triliun dalam bentuk investment di SMF untuk membantu target 350.000 MBR. Kemudian untuk pengadaan lahan Elman untuk proyek-proyek strategis nasional masih dialokasikan 9,6 triliun rupiah. Kemudian infrastruktur di daerah sebesar 4 triliun adalah pembiayaan melalui PT SMI. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih seperti tadi saya sampaikan 83 triliun adalah meletakkan atau menaruh dana pemerintah di Himbara sebesar 83 triliun. Pendidikan untuk LPDP 25 triliun, kerjasama internasional termasuk pembayaran Islamic Development Bank, AIDA dan IFAD. Ketahanan pangan 22 triliun untuk Bulog. Itu seperti investment atau seperti injeksi kapital atau PMN tapi di Bulog itu melakukan tugas khusus dan prioritas-prioritas lainnya termasuk untuk lingkungan hidup ada 1 triliun. RAPBN 2026 seperti disampaikan Bapak Presiden tadi dan Pak Menko, kalau kita lihat posturnya pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8%, mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius. Untuk pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun tumbuh 7,7%. Dan PNBP kita 455 triliun turun 4,7. Ini karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen dari Pak Rosan. Jadi memang kita turun dari sisi levelnya. Untuk belanja negara 3.786,5 triliun naik 7,3%. Tadi untuk berbagai tadi MBG saja naik 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar. Belanja KL naiknya 17,5% atau mencapai 1.498,3 triliun rupiah. Belanja non KL 1.638,2 atau naik 18%. Ini terutama fokus pada tadi program-program pemerintah prioritas. Transfer 650 triliun, sedangkan defisit 638,8 triliun atau turun 3,5% dibandingkan defisit tahun ini. Dan keseimbangan primer kita harapkan makin mendekati 0 atau balance. Sekarang negatifnya tahun depan didesain di 39,4. Kita harap akan makin kecil. Dan untuk itu akan ada pembiayaan. Jadi kalau kita lihat agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi, pertahanan semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah. Dan oleh karena itu kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat. Asumsi makro terakhir tadi mungkin ada koreksi waktu Bapak Presiden menyampaikan slide-nya mengenai suku bunga 10 tahun. Beliau menyampaikan 6,9% itu betul, tapi slide-nya di dalam tayangan di 5,4 mungkin dengan pertumbuhan ekonomi di copy dalam hal ini. Jadi growth 5,4%. Inflasi di 2,5%, suku bunga untuk SBN 10 tahun di 6,9, nilai tukar di 16.500, harga minyak mentah di $70 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, lifting gas 984.000 barel setara minyak, tingkat pengangguran terbuka di 4,4 hingga 4,96,
Untuk rasio Gini di 0,377, 0,38, membaik dibandingkan tahun ini. Tingkat kemiskinan ekstrim di 0% atau 0,5, tingkat kemiskinan turun lebih dalam lagi di 6,5 hingga 7,5. Indeks modal manusia naik di 0,57, indeks kesejahteraan petani ini indikator baru mensubstitute atau menggantikan nilai tukar petani. Biasanya Menteri Bappenas yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu di 0,7731. Mungkin itu Pak, ditambahkan sekarang ada penciptaan lapangan kerja formal di 37,95%. Demikian Pak Menko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya Pak Menko Bidang Pangan, Pak Zulkifli Hasan. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Para Menteri yang saya hormati, Kepala BKN Pak Dadan, Danantara, Bagus Menteri Investasi Pak Rosan, dan Bapak Bu Menteri yang saya hormati. Kalau soal anggaran saya kira sudah lengkap dari Menkeu. Pak Presiden tadi lanjutkan Ibu Menkeu, lengkap sekali. Saya ke bidangnya satu pangan. Pangan itu kita ada dua, seperti tadi disampaikan Bapak Presiden ya, agar kita swasembada selambat-lambatnya 2-3 tahun mendatang. Pertama, optimalisasi. Optimalisasi itu ada dengan kebijakan seperti disampaikan Bapak Presiden tadi, misalnya lahirlah impres untuk memangkas jalur yang panjang atau rantai yang panjang mengenai pupuk. Yang kedua, ada juga impres mengenai irigasi yang rumit yang dikerjakan oleh Bupati, Gubernur, dan pusat. Itu ada impres, semua bisa dikerjakan oleh pusat. Ada juga impres mengenai penyuluhan dan lain-lain. Nanti teknisnya bisa ada Pak Mentan di sini. Yang kedua itu membuka lahan baru, kemudian tadi sudah disampaikan juga mengenai anggarannya, lahan baru, kemudian atau cetak sawah baru, modernisasi alsintan, pengembangan bibit dan seterusnya, itu tentu memerlukan waktu yang agak panjang. Kita bersyukur makanan bergizi tadi sudah disampaikan, bahkan saya tanya barusan lebih dari 20 juta. Nanti Pak Dadan akan menyampaikan segera Prof. Dadan. Dan ini karena begitu besar, tahun depan anggarannya tadi 335 triliun tapi dikoreksi katanya 268. Besar sekali, oleh karena itu nanti akan lahir impres mengenai tata kelola agar makan bergizi ini bisa prudent, bisa kita kerjakan dengan baik. Yang berikutnya Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini saudara-saudara kita pengalaman koperasi-koperasi dari dulu anggarannya urusannya uang. Anggaran bagi duit, setahun tutup, bagi uang, berapa tahun tutup gitu ya. Oleh karena itu kita melakukan dengan cara yang benar, bukan cara yang mudah. Oleh karena itu tadi Ibu Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah itu ditempatkan di Himbara. Oleh karena itu koperasi ini tidak memakai uang APBN langsung. Ya, yang dipikirkan adalah model bisnisnya, usahanya yang sudah kita pikirkan betul agar ini bisa menguntungkan dan bisa memotong sekaligus jalur rantai pasok yang panjang, juga bisa mengikis tengkulak-tengkulak yang ada di daerah termasuk rentenir gitu. Itu Kopdes dan Koperasi Kelurahan. Misalnya ada 7 gerai yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, antara lain sembako, nanti dari pusat produsen langsung koperasi, ada gas 3 kilo, ada pupuk yang semua dibutuhkan oleh desa, ya. Kemudian juga Briling atau Mandiri Link atau BSC Link, itu nanti dari rentenir bisa langsung akses perbankan dengan cepat. Selain gudang untuk menabung hasil pertanian kerjasama dengan Bulog, untuk distribusi seluruh bansos bantuan pemerintah nanti kerjasama dengan Pos Indonesia, ya, kerjasama dengan Bulog untuk menabung gabah, jagung dan lain-lain sehingga kita tidak kesulitan. Pendek kata, Kopdes ini nanti akan menjadi infrastruktur penting pemerintah.
Sekarang Pak Amran kalau mau melaksanakan operasi pasar itu sulit sekali. Berasnya masuk pasar, pasar bisa dioplos atau dicampur. Kalau kita harga minyak goreng tinggi, kita masuknya kemana? Ke pasar. Pasar juga bisa dicampur. Tapi dengan Kopdas nanti kita punya 80.000 jaringan, ya itulah yang akan menjadi infrastruktur pemerintah, termasuk nanti untuk melayani makanan bergizi di setiap desa. Ya, sehingga diharapkan ekonomi bisa tumbuh dari desa, karena setiap desa nanti ada kegiatan-kegiatan, pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru. Oleh karena itu nanti uangnya dia merupakan plafon, bukan langsung pakai APBN, jadi tidak ada bagi-bagi duit, tetapi setiap koperasi memang ada plafon pinjaman sekitar 3 miliar rupiah, tetapi diambil sesuai dengan keperluan, karena yang dijaminkan itu adalah barang yang diambil. Misalnya koperasi memerlukan gas 3 kilo sebanyak 2.000 tabung, nilainya 100 juta, maka dia hanya boleh mengambil 100 juta, yang dari perbankan nanti akan langsung dibayarkan kepada patra niaga. Begitu juga sembako dan lain-lain. Jadi dia merupakan plafon pinjaman dan jaminan adalah barang yang diambil itu, saudara. Dan di Kopdas ini ada cashless, semua pakai sistem yang dibantu oleh Telkom, nanti bisa dimonitor melalui telepon. Yang berikutnya di tempat kami saya juga perlu sampaikan di sini, alhamdulillah. Karena nggak datang menterinya, satu aja saya sampaikan mengenai dari Kementerian Perikanan Kelautan, neraca hasil perikanan semester 2025 surplus 2,7 miliar dolar atau tumbuh 7,95% year on year. Yang terakhir, kami juga dapat tugas nanti bersama Danantara untuk menyelesaikan selambat-lambatnya 2 tahun waste to energy atau sampah yang puluhan tahun tidak selesai. Mungkin minggu depan, tadi Pak Rosan minta waktu 1 minggu, mudah-mudahan minggu depan jadi perpresnya kita akan kerjakan pengolahan sampah yang menggunung itu, waste to energy. Mudah-mudahan dalam tempo 6 bulan penyelesaian administrasi, 1,5 tahun dalam pembangunannya. Saya kira demikian Pak Menteri, ada Pak Mentan, ada Pak Dadan, Perdadan, nanti silakan untuk melengkapi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menko Pangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Dalam Negeri. Baik, terima kasih Bapak Menko, Bapak Ibu sekalian. Kami menyampaikan bahwa tadi kita lihat bahwa ada pernyataan dari Bapak Presiden penyatuan program-program pusat dan daerah. Dan tadi sudah kita lihat juga angka untuk transfer kepada daerah nanti sebesar lebih kurang 650 triliun, tapi dikompensasi oleh kegiatan-kegiatan lain dari KL yang totalnya lebih kurang 1.300 triliun. Nah, ini yang diharapkan nanti akan tepat sasaran yang akan berdampak kepada semua daerah. Tapi tentunya kita juga melihat kemampuan fiskal dari daerah-daerah, berkoordinasi kami dengan Kementerian Keuangan. Ada daerah-daerah yang memang fiskalnya kuat karena PAD-nya kuat. Ada juga yang fiskalnya sedang, tapi ada juga yang fiskalnya lemah karena sangat tergantung dari transfer keuangan daerah dari Kementerian Keuangan dari pusat. Nah, ini yang perlu dilakukan datanya kita sharing antara Kemendagri dengan Kementerian Keuangan ketika melakukan alokasi anggaran ke setiap daerah. Kita memperhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu, terutama daerah-daerah yang sangat tergantung dari TKD, PAD-nya rendah. Kalau PAD-nya yang kuat, saya kira mereka nggak terlalu terdampak. Mereka juga kuat gitu. Yang penting lah daerah ini dapat memenuhi pelayanan minimal mereka, baik belanja operasional pegawai maupun belanja-belanja sesuai dengan yang 6 SPM, 6 standar minimal, pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur jalan ya, kemudian perumahan, kawasan pemukiman,
kemudian pelindungan sosial daerah. Tapi tadi kita lihat sebagian besar pelindungan sosial juga sudah di-cover oleh pemerintah pusat. Pendidikan juga tadi banyak di-cover oleh pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan juga, saya ulangi, anggaran kesehatan juga banyak di-cover oleh Kementerian Kesehatan. Nanti mungkin kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian PU yang terutama untuk mengcover problema-problema di 3 bidang yang sangat dasar itu di daerah-daerah. Sehingga meskipun ada pengalian anggaran ke pusat, ke KL, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya lebih dirasakan masyarakat karena langsung dikerjakan oleh pemerintah pusat. Nah, sebagai informasi saja bahwa di tahun sampai dengan Agustus saat ini, dari PAD yang saya ulangi, pendapatan daerah yang ada saat ini sudah di tingkat provinsi itu mencapai rata-rata provinsi 50% lebih, 51,99%. Ini rata-rata pendapatannya. Jadi pendapatannya lebih kurang 674 triliun dan belanjanya 562 triliun. Kemudian untuk provinsi rata-rata 51 triliun, ada yang bisa mencapai bahkan 72%, yaitu Provinsi Maluku Utara. Tolong lihat yang slide provinsi. Nah, ada beberapa daerah yang belum mampu menyerap karena daerah baru nih, Papua Barat Daya, daerah pegunungan, ini kemampuan sumber daya manusianya untuk mengutamakan masalah tata kelola administrasi. Kami memberikan pendampingan bersama dengan BPKP dan Kementerian Keuangan. Ada beberapa kabupaten juga yang sampai dengan bulan Agustus mencapai target yang sangat baik, seperti pendapatannya, meskipun rata-rata 51% saat ini, untuk kabupaten, kota Banjarbaru misalnya 78%. Kemudian untuk kota, untuk kabupaten ada yang mencapai di atas 100% sudah. Sumbawa Barat, ya. Sumbawa Barat ini 104%, meskipun rata-rata kabupaten baru 49%. Dan kemudian untuk tingkat provinsi, belanja tertinggi adalah di Provinsi Jawa Barat. Dan kita lihat di sini ada yang memiliki cadangan yang cukup bagus, seperti Maluku Utara. Ini garis biru lah garis pendapatan, yang hijau dan merah lah belanja yang mereka. Yang bagus lah kalau pendapatan tinggi, belanjanya tinggi. Nah, kita lihat di situ seperti Jawa Barat bagus, Yogyakarta yang warna hijau semuanya bagus, tapi kita mewarning yang warna-warna merah ini. Nah, ini data-data seperti ini sangat berguna untuk kami berikan masukan kepada Kementerian Keuangan ketika mengalokasikan transfer keuangan daerah di 552 provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, karena tidak semua memiliki PAD yang tinggi. Nah, daerah-daerah yang PAD-nya rendah sekali atau di daerah yang provinsi baru itu masih nol kadang. Mereka sangat tergantung pusat. Ini diberikan atensi supaya pemerintahan itu tetap berjalan baik, dan kemudian program-program yang menjadi kewajiban minimal, pendidikan, kesehatan, lain-lain itu tetap berjalan sambil di backup oleh pemerintah pusat. Kira-kira itu strateginya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian. Selanjutnya kami persilahkan Pak Menteri Investasi, Pak Rosan Ruslan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin saya hanya menambahkan, tadi sudah disampaikan sangat komprehensif, sangat lengkap oleh Pak Menko dan juga oleh Ibu Menteri Keuangan. Saya hanya menambahkan dari segi investasinya saja, memang walaupun ini ada beberapa hal yang relatif saya sudah sempat sampaikan, terutama kalau kita lihat kontribusi dari investasi pada satu semester pertama ini cukup signifikan, karena total investasi yang masuk pada semester pertama ini 942,9 triliun, tadi juga sudah disampaikan, atau peningkatan 13,6% dari tahun sebelumnya. Dan ini sejalan dengan target investasi yang pada akhir tahun 2025 itu dicanangkan
adalah 1.905,6 triliun. Pada saat ini penyerapan tenaga kerja yang tercipta pada semester pertama adalah 1.259.868 orang. Dan ini kalau kita lihat kontribusi sedikit, penanaman modal asingnya itu 45,9% atau 432,6 triliun dan PMDN-nya 54,1% atau 510,3 triliun. Dan kontribusi secara geografis Jawa itu 49,5% atau 466,9 triliun dan luar Jawa 50,5% atau 476 triliun. Nah, kontribusi dari hilirisasi atau hilirisasi itu kurang lebih 29,8% atau 280,8 triliun, yang dimana kalau kita lihat secara breakdown-nya memang masih didominasi oleh pertama sektor mineral sebesar 69%, kemudian sektor perkebunan dan kehutanan 24%, sektor migas 6%, dan sektor kelautan dan perikanan memang baru 1%. Dan kontribusinya adalah 29,8%, di mana itu peningkatan 54,8% dibandingkan dari tahun sebelumnya. Nah, memang ini angkanya. Dan memang kalau kita lihat lagi target pada tahun 2026 yang dicanangkan oleh Bappenas kepada kami itu adalah 2.175,26 triliun atau peningkatan target 14,2% dari tahun sebelumnya. Ya, memang ini target yang dicanangkan oleh Bappenas memang kalau kita bandingkan 10 tahun terakhir memang investasinya selebih dari 9.900 triliun itu dari 2014 sampai 2024, tetapi dalam 5 tahun terakhir memang investasi yang diharapkan itu meningkat tajam mencapai 13.032,8 triliun dari tahun 2025 dan 2029-nya. Tentunya dengan adanya Danantara ini juga menimbulkan keyakinan atau confidence dari investor, baik terutama investor luar negeri pada saat mereka berinvestasi di Indonesia, karena sekarang mereka mengetahui bahwa kita melalui our sovereign wealth fund juga dapat berinvestasi bersama-sama dengan mereka di proyek-proyek yang memang dilihat membawa return yang baik dan juga yang penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian memang kalau kita lihat kontribusi investasi ini diharapkan terus meningkat juga karena memberikan dampak positif terhadap lapangan pekerjaan, daya beli dan juga serta ekspor nasional. Dan oleh sebab itu kalau kami lihat untuk kedepannya kita mencoba terus memperbaiki iklim investasi. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Pak Menko, salah satu yang kami lakukan adalah perubahan peraturan pemerintah itu yang sudah terbit, alhamdulillah, itu adalah PP 28 tahun 2025 yang dijawab yang memang disusun untuk menjawab 3 tantangan utama, yaitu kepastian perizinan berusaha, simplifikasi proses, dan restrukturisasi regulasi. Kenapa ini memberikan kepastian kepada calon investasi, terutama dalam mendapatkan perizinan atau permit? Karena dengan ini, mungkin saya kasih ilustrasi sedikit, perizinan yang masuk ke kementerian kami melalui OSS atau Online Single Submission, itu melibatkan 18 kementerian lainnya. 18 kementerian lainnya dan badan. Dan selama ini, walaupun kita sudah mempunyai perjanjian, misalnya kami ada perizinan masuk ke kami melalui Kementerian Investasi, kami pun melimpahkan kepada kementerian terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, dan kami sudah ada perjanjian yang kami sebut dengan namanya service level agreement.
Contohnya misalnya dengan kementerian lain, kementerian X saya bilang itu perjanjiannya hanya 20 hari, tetapi kenyataannya dalam perjalanan itu lebih dari 20 hari. Bisa 30 hari, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang bisa sampai setahun. Nah, dengan adanya PP ini kami dari Kementerian Investasi, apabila sudah dari jangka waktu yang ditentukan atau dalam service level agreement-nya itu 20 hari tidak dikeluarkan izinnya atau tidak kembali dengan ke kami otomatis bisa mengeluarkan perizinan itu. Kami otomatis bisa mengeluarkan perizinan itu. Nah, ini direspon sangat positif, sangat baik oleh dunia usaha dalam maupun luar negeri. Dan sebagai informasi tambahan saja, sejak adanya PP itu yang baru saja keluar di bulan ya akhir mulai Juli kemarin, Juni, kami sudah mengeluarkan 61 perizinan dari fiktif positif ini. Jadi ini juga memberikan kepastian bahwa apa yang kita sudah janjikan kepada para investor ini kami bisa laksanakan dengan baik. Dan harapannya ini akan meningkatkan investasi yang akan masuk ke Indonesia ke Indonesia depannya, karena memang diharapkan investasi ini tentunya berdampak positif dari segi penciptaan lapangan pekerjaan yang merupakan tantangan kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas tentunya. Nah, kami pun mencoba dalam hal ini mendata, mensimplifikasi proses juga dari harinya, karena kami melihat juga memang dari beberapa kementerian itu meminta jangka waktunya bervariasi. Ada yang dari seminggu sampai juga 6 bulan untuk perizinan gitu ya. Nah, kami melihat kalau 6 bulan kita lihat dengan kemajuan teknologi yang ada, kami rasa itu cukup lama. Jadi kalau kami pun juga berbicara tidak hanya dari service level agreement juga, tapi dari jangka waktunya, apakah mungkin itu lebih diperpendek lagi, tentunya dengan tetap mengacu kepada seluruh peraturan yang ada. Nah, dan dalam kesempatan ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, kami meyakini untuk sampai dengan akhir tahun 2025 ini target investasi itu akan tercapai, karena kalau kami melihat dari progres yang sedang berjalan dari beberapa manufacturing atau pabrik yang sedang dalam pembangunan dalam masa konstruksi, kami meyakini target itu bisa tercapai. Ya tentunya ini PR yang cukup banyak, tapi kami melihat dengan adanya Danantara, dengan adanya beberapa perubahan dari segi kebijakan, dari segi policy ini bisa membuat iklim investasi yang lebih baik. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, Pak Rosan Ruslani. Selanjutnya dari Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman. Ada yang disampaikan? Ada yang disampaikan? Cukup ya? Kalau gitu geser Pak Menteri Kesehatan, Pak Biges. Terima kasih Pak Menko, rekan-rekan wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan anggaran dari Kementerian Kesehatan yang di tahun 2025 anggarannya adalah 105,6 triliun. Kalau bisa ditampilkan materinya. 105,6 triliun yang di anggaran tahun 2026 naik sekitar 8% jadi 114 triliun. Itu yang di atas ya. Ini total yang dianggarkan di Kementerian Kesehatan. Kita juga ada anggaran yang kita salurkan melalui APBD itu sekitar 14,5 triliun. Jadi total di 2026 itu sekitar 128 triliun. Paling besar di mana? Paling besar di nomor 4 itu untuk pembiayaan BPJS yang besarnya sekitar 59 triliun. Yang kedua, yang paling besar adalah di nomor 2, layanan di rumah sakit sebesar 30 triliun. Dan yang urutan ketiga yang paling besar adalah di
layanan primer. Ini di Puskesmas Posyandu ini sebesar 24 triliun ya. Setengahnya dianggarkan di Kementerian Kesehatan, setengahnya lagi dianggarkan ke pemerintah daerah. Itu poin yang pertama. Kemudian yang poin yang kedua, saya sampaikan sedikit detailnya di halaman selanjutnya. Ini adalah beberapa program-program besarnya tadi. Yang paling besar yang BPJS 59 triliun. Kita juga ada di rumah sakit 32 triliun, itu termasuk rumah sakit Kementerian Kesehatan yang tahun ini diharapkan bisa naik dari 20 triliun mungkin ke 26 triliun sendiri. Kemudian juga ada beberapa pembangunan rumah sakit di 34 kabupaten kota daerah terpencil. Itu dapat anggaran dari Bapak Presiden 9,7 triliun. Dan juga untuk pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis sebesar 2,5 triliun. Anggarannya kita salurkan lewat Pemda itu sekitar 12,7 triliun untuk mensupport aktivitas layanan primer Puskesmas Posyandu di 508 kabupaten kota. Mungkin dari kami demikian Pak Menko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menkes. Selanjutnya MBG Pak Dadan. Sesudah itu kita akan tanya jawab. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Menko. Bapak Ibu Menteri yang terhormat, saudara sekalian, saya ingin menambahkan saja bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang sekarang sudah operasional, total jumlahnya adalah 5.885. Ya, sudah mencakup di 38 provinsi, di 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Dan kemudian selain yang sudah operasional 5.885, sudah ada juga hampir 19.000 yang mendekati operasional sedang verifikasi. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan SPPG yang 5.885 ditambah yang hampir operasional 19.000 itu sepenuhnya 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Jadi kalau 19.000 tambah 5.800 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 ya. 24.000 kalau dikalikan masing-masing 2 miliar saja, itu angka 48 triliun uang yang sudah beredar di masyarakat, dan itu bukan APBN. Jadi APBN yang hari ini per hari ini diserap sejumlah 10,3 triliun itu murni untuk intervensi pemenuhan gizi. Jadi perlu saya sampaikan demikian karena saya kira tadi Bu Menteri Keuangan menyampaikan juga bahwa infrastruktur tidak selalu harus dibiayai APBN. Nah, dalam MBG ini seluruh infrastruktur yang sekarang sudah berjalan murni dibiayai oleh mitra. Terima kasih. Dan untuk tahun 2026, jika target kami tercapai dengan 82,9 juta di akhir tahun ini, insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa dana MBG pada tahun 2026 senilai 335 triliun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Gizi, Pak Dadan Indayana. Selanjutnya kami buka untuk satu sesi pertama 3 penanya. 1, 2, 3. Tengah, ya. Silakan. Ditujukan ke siapa, dari media mana? Ya, terima kasih Pak Erlangga dengan Dimas dari Harian Kompas. Singkat aja Pak. Ini nyelip nggak ditunjuk, tapi nggak apa-apa, jadi 4. Ya. Oh, Yang penting megang mic katanya. Silakan. makasih Pak Erlangga. Buat Bu Sri Mulyani Bu, target penerimaan pajak 2026 naik 13,5%. Boleh dielaborasi nggak Bu, apakah ada rencana penyesuaian kebijakan pajak gitu, atau adanya pajak baru atau pajak alternatif untuk meningkatkan peningkatan ini Bu? Terus untuk Pak Rosan Pak, kan tadi Presiden banyak mention Danantara akan mendukung agar APBN lebih proporsional itu. Apakah investasi Danantara tahun depan akan lebih banyak diarahkan untuk program prioritas pemerintah pada akhirnya? Terima kasih Pak Rosan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama untuk
Bu Sri Mulyani, Bu, ini penerimaan negara kan agak jauh ya dari Outlook ya. Medianya Mas. Denny dari Jakarta Post, maaf. Iya, penerimaan negara tuh agak jauh dari Outlook ya, Bu ya. Kayak boleh dielaborasi nggak sumbernya tuh kira-kira ke depan dari mana gitu kan? Sorry, Sumbernya terkait penerimaan negara itu jauh banget dari Outlook kan, Bu. Ya, dan kayak tadi apalagi pajak yang kita lihat tahun ini cukup lesu gitu kan, targetnya harus tumbuh 13%. Terus soal subsidi energi dan kompensasi, itu on paper kan dia emang berkurang ya Bu ya. Cuma sebenarnya berkurangnya itu karena asumsi ICP yang turun atau emang porsinya pengen dikecilin, mulai dikecilin karena tadi Pak Presiden juga sebut 100% EBT mungkin dalam 10 tahun ya. Itu apa ada hubungannya? Sama mungkin terakhir kepada Dadan aja Pak, untuk yang anggaran 300 triliun itu karena emang rencananya full scale dari awal tahun atau bagaimana? Terima kasih. baik, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari DTC News. Mungkin terkait policy Pak, untuk tahun depan apakah ada rencana untuk segera menyiapkan regulasi terkait family office Pak? Karena dari Dewan Ekonomi Nasional juga sempat memention hal itu beberapa pekan lalu Pak. Lalu yang terkait perpajakan untuk Ibu Sri Mulyani, mungkin di nota keuangan ada salah satu poin yang menarik adalah dari pemerintah ingin membentuk compliance improvement plan untuk khusus untuk shadow ekonomi, itu maksudnya seperti apa ya Bu? Terima kasih Bu. Di depan, silakan. Perempuan. Ya, Ibu. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Ave dari Kumparan. Izin pertanyaan yang pertama untuk Bu Sri Mulyani. Tadi Pak Presiden Prabowo waktu nota keuangan tuh cuma nyebut IKN sekali ya Bu. Mau tanya apakah di APBN 2026 masih ada anggaran untuk pembangunan IKN? Kalau misalkan ada, angkanya berapa ya Bu? Lalu untuk gaji PNS, tadi juga nggak dibahas Bu, apakah akan naik atau enggak di tahun depan? Lalu di buku nota keuangan juga tertulis zero atau minus growth ASN 2026. Apakah ini artinya nggak akan ada penerimaan ASN di tahun depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dijaring sama Ibu Sri Mulyani dulu. Baik, tadi pertanyaan mengenai penerimaan pajak atau penerimaan negara secara umum tumbuh untuk tahun depan. Untuk penerimaan pajak 13,5% growth, kebijakan masih akan mengikuti undang-undang yang ada. Jadi artinya undang-undang HPP yang selama ini sudah ada maupun yang ada di dalam undang-undang lainnya. Jadi tidak ada, maksudnya tadi kan pertanyaannya menjurus apakah ada pajak baru, ada tarif baru. Kita tidak, tapi lebih kepada reform di internal. Jadi pertama Cortex dan tadi pertukaran data akan makin diintensifkan karena kita melihat melalui Pak Dirjen Pajak dengan Dirjen Bea Cukai dari BNPB, kita masih melihat ruang untuk improvement bahkan di antara ketiga penerimaan negara tersebut maupun dengan kementerian lembaga. Makanya pertemuan kami intensifkan seperti kemarin dengan Pak Balil untuk ESDM, sehingga semua data yang kita peroleh itu akurasi dan timingnya menjadi lebih tepat, dan itu kemudian bisa menciptakan peluang untuk enforcement yang lebih baik. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta hektar yang diambil. Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi kami akan menggunakan lebih banyak enforcement dan reform di bidang administrasi. 13,5 tentunya kalau growth-nya 5,3 plus inflasi 2,5 itu buoyancy-nya saja sudah hampir mendekati 7, 8, 9. Jadi extra effort-nya sekitar 5% itu melalui berbagai langkah-langkah tadi. Untuk subsidi kompensasi, ICP tadi kan disebutkan $70. Memang lebih rendah dibandingkan tahun ini yang 80, sehingga memang perhitungannya pasti menurun.
tren dari kurs juga kita akan lihat, sehingga kita akan melihat berdasarkan asumsi, kita masih menggunakan asumsi yang ada di dalam nota keuangan ini. Namun memang sesuai dengan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, subsidi harus makin tepat sasaran. Jadi yang disampaikan tadi, kalau subsidi masih dinikmati kelompok yang sangat kaya, mungkin perlu untuk dilakukan suatu langkah-langkah untuk pentargetan. Dan sekarang dengan adanya data sosial ekonomi nasional yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden, ini menjadi acuan kita untuk melakukan targeting. Jadi dalam hal ini kementerian terkait seperti Menteri SDM maupun BPS akan menggunakan data zen-nya itu, kita akan menggunakan sebagai patokan atau acuan mengenai berapa sebetulnya volume subsidi yang dibutuhkan apabila targetnya benar. Dan memang di dalam pembahasan kita dengan DPR berkali-kali di Panja maupun pada saat kesimpulan dari Camp PPKF, DPR meminta pemerintah untuk betul-betul mentargetkan subsidi secara lebih adil, artinya betul-betul kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Untuk tadi yang compliant enforcement plan, untuk shadow economy, sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus, baik yang formal maupun informal, kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM, kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajaki. Jadi PTKP-nya 500 juta. Sedangkan yang volumenya sampai 4,8 miliar itu juga hanya 0,5% final. Jadi itu masih akan berlaku. Kita berharap itu akan menyebabkan UMKM merasa diberikan pemihakan, karena banyak sekali yang berpersepsi bahwa seluruh bidang usaha, seluruh pengusaha terutama yang tidak mampu terbebani dengan pajak tersebut. Namun kita akan lebih kepada yang illegal activity shadow economy yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi di dalam pidatonya. Beliau melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan ilegal yang menyebabkan compliance itu menjadi salah satu tantangan yang sangat besar. Kami dari sisi penerimaan perpajakan akan melihat dari sisi compliance di sisi itunya. Untuk IKN saya mungkin cek dulu ya. Kami tidak ada nggak ya? Saya nggak diberikan feeding. Belum ada, nanti saya tanya sama tim saya IKN. Begitu banyak sih anggaran yang muncul, jadi nanti saya sampaikan ya. Mungkin sebentar lagi kayaknya Pak Luki sedang nulis, berarti sebentar lagi keluar itu angkanya. Kembali ke Pak Menko lagi. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rosan, silakan. 6,3 triliun Pak, untuk IKN maksud saya. Kalau nggak salah ya. Benar nggak itu Pak? Ya, 6,3 paling nggak. Nanti kalau salah saya koreksi lagi. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Pak Menteri Investasi, silakan. Terima kasih. Tadi pertanyaannya untuk Danantara, memang kita di Danantara ini terbuka untuk dari semua kementerian maupun program prioritas ini yang masuk ke kami itu pada dasarnya kita evaluasi, dan selama itu memenuhi kriteria dan juga parameter yang ada di dalam Danantara, tentunya harus ada return yang memang kita canangkan juga, ya kita terbuka untuk hal itu. Yang paling penting kita lakukan ini dengan good governance, tata kelola perusahaan yang baik dan benar, transparansi dan akuntabilitas. Pada intinya seperti itu. Jadi kita terbuka karena memang banyak inputan, masukan dan juga proposal dari kementerian yang berbeda untuk dalam rangka menjalankan beberapa program yang ada dalam perencanaan mereka ke depannya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih.
Baik, tadi ada terkait family office masih dalam kajian, belum ada tindak lanjutnya. Kemudian tadi mengenai energi baru dan terbarukan, memang Bapak Presiden berharap bahwa dengan geothermal, dengan hydro, kita punya proyek hydro misalnya di Kalimantan Utara, kemudian geothermal di pipeline, kemudian juga ada proyek yang terkait dengan PLTS, dan Indonesia sudah MOU dengan pemerintah Singapura. Nah, itu bisa mengakselerasi pembangkitan PLTS. Dan juga nanti dengan beberapa industri sudah menyiapkan roof to solar, menggunakan solar, itu juga bisa menambah akselerasi daripada energi baru terbarukan. Saya buka putaran kedua, 3, 1, 2, 3. Sudah. Silakan. Terakhir. Pak Menko, mungkin saya menjawab dulu satu pertanyaan dari Saudara Denny nih. Terkait 300 triliun, memang Badan Gizi setelah diberi target agar 20 juta penerimaan manfaat bisa selesai di Agustus, target berikutnya adalah menyelesaikan seluruh infrastruktur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Oktober, sehingga seluruh penerima manfaat bisa mendapat pelayanan di akhir November, dan oleh sebab itu di awal tahun 2026 kita akan full speed dari awal tahun, dan kita akan menyerap APBN kurang lebih 25 triliun per bulan ketika kita sudah full speed dari Januari kemudian sampai Desember. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Badan Gizi Nasional. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu, saya Dela dari CNN Indonesia. Bu Sri Mulyani, izin Bu, tadi yang soal kenaikan gaji PNS belum dijawab. Sama satu lagi mungkin buat Pak Dadan, bisa dijawab dengan Bu Sri Mul juga. Alokasi anggaran program makan bergizi gratis kan naik 171 triliun jadi 335 triliun ya. Sementara target penerima manfaatnya masih di angka 82,9 juta Pak. Dengan target penerima yang sama ini, berarti nanti anggarannya akan diarahkan ke infrastruktur saja, atau mungkin nanti ada anggaran per porsi yang akan dinaikkan Pak. Kalau nanti ada anggaran per porsi yang dinaikkan, nanti per porsinya akan berapa di 2026? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan di belakang dua. Ya. Di belakang. Terima kasih. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Pertanyaan pertama mungkin bisa direspons oleh Pak Menko Erlangga atau enggak Bu Menteri Sri Mulyani terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4%. Itu seberapa optimis sih pemerintah bisa mencapai target tersebut? Apakah memang ada momentum tertentu nantinya yang akan diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Terus ini yang kedua mungkin khusus ke Ibu Sri Mulyani aja. Tadi tuh Pak Prabowo sempat menyinggung sekitar beberapa tahun lagi sekitar 3 atau enggak 2 tahun lagi itu kalau bisa defisit APBN itu bisa 0% gitu. Nah itu mungkin bisa direspon seperti apa Bu kira-kira targetnya. Ini kan masih dalam time range pemerintahan Presiden Prabowo ya sampai 2029. Terus untuk Ibu Sri Mulyani lagi izin mungkin juga bisa direspon oleh Pak Tito karena kebetulan masih ada di sini. Karena tadi kan kalau tidak salah transfer ke daerah ini kan anggarannya turun. Walaupun tadi Pak Tito sempat mention kalau misalkan ini akan ada kompensasi juga ya Pak ya dari anggaran KL lain gitu. Namun dari tren kebelakangan ini kan yang kita ramai perbincangan juga kan ada tuh Pak ya penaikan PBB salah satu daerah tuh yang ada di Pati, dan juga kami melihat juga beberapa tren di beberapa daerah lain. Nah ini bagaimana nih Bu Menteri, Pak Menteri untuk mengantisipasi hal-hal tersebut gitu kalau misalkan terjadi dengan anggaran TKD turun. Terakhir saja untuk Pak Rosan izin untuk investasi porsi swasta dan pemerintah seperti apa untuk tahun ini. Terima kasih. Yang depan, Ibu, depannya. Enggak, tadi di belakang ada lagi? Ya udah, pindah ke depan. Paling depan Ibu. Ya, terakhir.
Selamat malam Bapak dan Ibu, saya Dova dari Bloomberg Technos. Izin mau bertanya beberapa pertanyaan juga. Sebentar ya Pak. Mau bertanya ke Bu Sri Mulyani, Bu. Selain pajak, tadi kan pendapatan negara itu kan juga tetap naik walaupun PNBP itu beralih ke Danantara. Strateginya apa saja ya Bu yang akan dilakukan dari sisi cukai dan juga PNBP tahun depan? Sama melanjutkan pertanyaan soal pertumbuhan ekonomi, sebenarnya apa yang dilihat oleh pemerintah untuk menjadi faktor penopang pertumbuhan di tahun depan? Dan terakhir soal rupiah yang dipatok melemah 16.500 dari 16.000, itu apa alasannya? Sama ke Pak Menko juga izin tanya Pak, soal skema teknis subsidi LPG tahun depan, apa ini akan dibatasi hanya kalangan terbatas yang bisa menggunakan LPG 3 kilo, misalnya menggunakan NIK atau seperti apa ya Pak, subsidi LPG tahun depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Sri Mulyani bisa mendapat. Untuk kebijakan PNS mengenai informasi, kita nanti koordinasi dengan Menpan RB. Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan, jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian lembaga dan terutama juga dari daerah. Namun juga pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu kita belum melakukan exercise untuk terutama untuk rekrutmen, untuk gaji kita juga akan melihat kepada fiscal space untuk tahun 2026 yang tadi mayoritas diisi untuk program-program prioritas nasional. Untuk target pertumbuhan 5,4%, tentu tadi kita akan coba melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Pertama, kalau didengar dari Pak Ruslan, investment tadi cukup bagus dan kemampuan untuk bisa attract investasi lebih banyak. Termasuk di pemerintah daerah, kami dengan Pak Tito itu termasuk memberikan insentif agar daerah-daerah juga menjadi atraksi investasi yang lebih baik. Sehingga tidak hanya inflasinya yang rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat. Jadi kita akan terus meningkatkan iklim usaha dari Pak Ruslan, apa yang dibutuhkan beliau untuk menarik investor. Kita terus akan bekerja bersama, termasuk insentif-insentif fiskal yang akan kita jaga dan kita siapkan bersama-sama agar investment masuk, tapi juga pada saat yang sama fiskal tetap prudent. Untuk ekspor, mungkin ada beberapa yang bagus karena EU SEPA sudah diperoleh, kemudian beberapa comprehensive economic partnership, Pak Menko menyampaikan nanti dari Kanada dan yang lain-lain. Jadi destinasi ekspor kita mungkin akan lebih diverse. Itu satu. Yang kedua, tren dari artificial intelligence dan digital economy itu bukannya menurun tapi akan makin meningkat. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan rare earth, mineral yang dibutuhkan. Mungkin nanti Pak Menteri Dikti Saintek, beliau yang memahami itu, sangat melihat potensinya luar biasa banyak. Jadi kita juga berharap untuk ekspor dan hilirisasi akan memberikan kontribusi yang cukup banyak dari sisi growth 5,4%. Untuk balance budget 2-3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026, udah mikir 2-3 tahun, tapi saya melihat signal dari Presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan. Tapi kita ngelihat setahap demi setahap, 2025 juga masih 4 bulan lagi, kita harus kawal, 2026 kita siapkan, dan kemudian direction yang dimintakan tadi oleh Bapak Presiden untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden. Demikian ya. Untuk TKDD, saya rasa tadi kompensasi dari kementerian lembaga yang belanjanya di masing-masing daerah harus makin berkoordinasi dengan pemerintah daerah sehingga baik pemerintahan maupun rakyat memahami apa-apa program karena tadi jumlah dari belanja kementerian lembaga yang langsung kepada masyarakat 1.376,9 triliun. Jadi kalau TKDD tadi
mungkin mengalami penurunan, kenaikan dari belanja pemerintah pusat di daerah itu naiknya jauh-jauh lebih besar. Dan itu yang makanya diharapkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, para menteri harus rajin untuk menyampaikan kepada masing-masing daerah. Nanti kami dengan Pak Tito juga dalam hal ini terus akan berkoordinasi. Untuk beberapa daerah yang mungkin mengalami tadi di bawah kemampuannya, seperti yang dipetakan oleh Bapak Mendagri, kami dengan Pak Mendagri terus berdiskusi untuk bagaimana mengatasi sehingga tidak ada daerah yang mungkin mengalami tadi pelayanan minimalnya terganggu atau terdisrupsi. Kita akan terus melihat dari fiscal space yang ada. Untuk Bloomberg tadi pertanyaan mengenai, sebenarnya terulang lagi ya, banyak mengenai apa-apa policy mengenai penerimaan negara. Saya sudah ulang tadi, dari sisi pajak kita akan meningkatkan beberapa enforcement menggunakan joint program. Kemudian untuk bea cukai, untuk policy mengenai cukai nanti kita sampaikan secara terpisah karena ini belum kita laporkan kepada Presiden dan direction dari Presiden untuk ke depan seperti apa. Kemudian untuk penegakan hukum tetap akan dilakukan karena memang tuh Dirjen Pajak dan Bea Cukai memang fokus kepada hal tersebut. Untuk PNBP kami akan bekerja sama terutama dengan ESDM mengenai sumber daya alam dan dari BLU maupun dari kementerian lembaga yang banyak meningkatkan penerimaan negara bukan pajak mereka. Jadi kita akan terus meningkatkan dari sisi itu. Untuk kurs, saya rasa waktu kita diskusi di DPR dengan kurs 16.500, 16.900, waktu itu suasana pembahasan dengan DPR dan Bank Indonesia memang tergambarkan bahwa kurs mengalami tekanan akibat apa yang dilakukan, kan waktu itu pembahasannya mulai April ya. Jadi kita bisa melihat suasana waktu itu memang tergambarkan adalah kemungkinan tren dari mata-mata uang secara global melemah. Namun sekarang Presiden Trump ini kan sering sekali melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang kemudian menyebabkan dolarnya sendiri, bukan kurs yang mata uang lawannya, tapi dolarnya sendiri kemudian karena berbagai ketidakpastian di Amerika Serikat sendiri cenderung kemudian mengalami pelemahan. Berarti lawannya dalam hal ini mata uang lainnya menjadi relatif menguat. Kami bersama Bank Indonesia dan tentu nanti dengan Komisi 11 akan mendiskusikan hal ini, tapi kami tetap menggunakan range yang waktu itu sudah disepakati di dalam pembahasan dengan DPR. Kan teman-teman wartawan yang sudah biasa mengcover kami di Kementerian Keuangan tahu waktu itu ada range 16.500 sampai 16.900. Kita menggunakan yang paling bawah, walaupun kalau dilihat hari ini dalam situasi kursnya masih kuat, rasanya kayak seperti kita mengharapkan melemah. Tidak, tapi itu lebih karena secara teknikal kemarin kita membahas dengan DPR dan kita mengambil range yang paling kuat. Tapi pasti sama seperti kurs harga minyak yang terjadi setiap tahun tuh berubah di dalam setiap bulannya. Jadi kami juga akan menggunakan itu sebagai reference point, bukan merupakan direction policy, tapi reference untuk kita menghitung berbagai pendapatan maupun belanja negara sehingga kita juga tetap bisa mengelolanya. Mungkin itu Pak Menko dari kami, terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Menristek Sains bisa menambahkan mengenai rare earth, Pak, potensinya. Terima kasih Pak Menko. Jadi Bapak Ibu sekalian, salah satu mineral yang memang cukup banyak dan menjanjikan dengan nilai yang sangat tinggi itu adalah logam tanah jarang di beberapa byproduct atau produk samping dari pengolahan mineral yang saat ini ada seperti di Bangka Belitung, di Mamuju, kemudian termasuk di Sulawesi itu cukup mengandung banyak. Beberapa penelitian sudah berlangsung di beberapa kampus untuk menghitung cadangannya dan juga dilakukan proses pemurnian. Jadi memang proses pemurniannya ini yang membutuhkan teknologi yang tinggi, namun mineral-mineral ini yang saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak negara dan bahkan Cina menjadikan ini sebagai salah satu senjata untuk menegosiasi tarif, itu adalah logam tanah jarang.
Dan ternyata kita memiliki jumlah yang cukup banyak. Harapannya adalah dengan penelitian-penelitian yang sudah berlangsung di beberapa perguruan tinggi, kita bisa melakukan percepatan untuk hilirisasi sehingga logam tanah jarang tersebut bisa kita murnikan dan kemudian menjadi satu komoditas yang bisa menaikkan pendapatan di Indonesia. Demikian Pak Menko, tambahan dari kami. Terima kasih Pak Menristek. Selanjutnya kami persilakan Bapak Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Pak Menko. Kami mau menambahkan tadi ada yang menanyakan mengenai masalah tadi TKD sebagian dialihkan ke pemerintah pusat di KL, lebih kurang yang nanti berdampak kepada pemerintah daerah. Tadi sudah dijelaskan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sebesar 1.369 triliun dan tersebar di berbagai KL. Nah, ini yang penting adalah bagaimana kita nanti mengkoordinasikan supaya teman-teman di KL, rekan-rekan menteri, pimpinan lembaga, ada program-program pendidikan, kemudian PU, jalan tadi, perumahan, pendidikan, kesehatan, ada Menteri Kesehatan di sini, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada MBG, itu yang berdampak langsung ke daerah-daerah. Nah, namun sekali lagi untuk daerah-daerah yang PAD-nya rendah, kita akan berikan atensi khusus, kami akan berikan masukan pada Ibu Menkyu, yang mereka sangat tergantung, itu agar pemerintahnya berjalan tetap stabil, belanja pegawai, belanja operasional, serta program-program yang standar minimal harus bisa berjalan. Yang lain di-cover oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian mengenai PAD, kami mengimbau memang nanti kepada teman-teman di daerah, pendapatan asli daerah itu utamanya berasal dari pajak retribusi, kemudian dari hibah, dan dari badan usaha milik daerah. Ini badan usaha milik daerah, dan kemudian PAD ini yang harus kreatif dan inovatif, tapi tidak memberatkan masyarakat. Nah, di antaranya misalnya menghidupkan kemudahan berusaha, perizinan. Ada mal-mal yang publik yang sudah dibuka untuk mempermudah masyarakat berusaha. Banyak daerah yang sukses karena itu. Di Bali misalnya sektor wisata, di Jogja sektor UMKM, PAD-nya tinggi, karena mereka kreatif. Ada sektor-sektor lain seperti misalnya kendaraan bermotor, parkir yang masih mungkin belum terkolek dengan baik. Nah, bisa diatur untuk dioptimalkan, restoran untuk dibuka, diberikan kemudahan perizinan dulu, buka dulu, nanti kan baru setelah itu akan ada retribusi ketika mereka sudah untung. Tapi jangan dipersulit dulu pada waktu mereka baru mau membuat izinnya udah susah. Itu yang akan kami himbau ke teman-teman di daerah untuk lebih kreatif. Yang kedua, tadi berkaitan dengan pertanyaan impact-nya apakah mungkin dengan adanya efisiensi, kemudian terjadi kenaikan PBB seperti di Pati. Nah, jadi saya sampaikan bahwa kami sudah kenaikan masalah PBB, P2, pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan, itu sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang HKPD, Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana di situ diberikan kewenangan kepada daerah untuk mendapatkan pajak dan retribusi di daerah. Nah, turunannya dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023, di mana di situ harus dibuatkan perda. Jadi daerah membuatkan perda tentang pajak dan retribusi daerah. Nah, kemudian tarifnya termasuk untuk NJOP, pajak dari NJOP dan PBB bangunan, ini perdanya dibuat oleh bersama-sama dengan DPRD, tapi besaran tarifnya angkanya dibuat dengan peraturan kepala daerah perkada, itu bunyi dari PP nomor 35 tahun 2023. Nah, NJOP dapat dilakukan penyesuaian per 3 tahun sekali. Karena memang harga market dasar wilayah itu di daerah itu tanah naik disesuaikan 3 tahun sekali. Tapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga harus ada partisipasi
dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga, itu harus dilakukan. Nah, kami melihat bahwa dari daerah itu memang ada yang kenaikan PBB P2 dan penyesuaian NJOP. Penyesuaian NJOP yang disesuaikan menjadi naik harganya mengikuti harga pasar. Nah, itu kemudian membuat PBB-nya menjadi naik, PBB P2. Nah, untuk kami sudah melihat daerah-daerah ini ada yang memang menaikkan, ya, tapi bervariasi, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang kemudian berdampak di atas 100%. Itu 20 daerah. Dari 20 daerah ini 2 daerah sudah membatalkan. 2 daerah membatalkan, kemudian Pati dan Jepara. Kemudian ada 3 daerah yang baru dibuat di tahun 2005. Jadi perkadanya dibuat di tahun 2005. Sisanya itu dibuat di tahun 2022, 2023, 2004. Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024. Nah, jadi sekali lagi inilah inisiatif baru dari teman-teman daerah, itu hanya 3 daerah. Saya ulangi, 5 daerah yang melakukan kenaikan NJOP dan PBB di tahun 2025. Yang lainnya di tahun 2024, 2022 sampai 2024. Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan Zoom meeting kemarin kepada seluruh kepala daerah untuk yang pertama agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Kalau itu memberatkan, maka aturan itu dapat ditunda atau dibatalkan. Yang kedua, saya meminta kepada seluruh daerah, ya, karena selama ini yang melakukan review adalah gubernur, seluruh daerah, kabupaten kota, yang akan mengusulkan kenaikan, yang akan merencanakan kenaikan pajak, termasuk NJOP, penyesuaian NJOP, pajak bumi bangunan, ini harus menembuskan kepada Kemendagri, CQ, Dirjen Keuangan Daerah, agar kami juga dapat melakukan review dan memberikan masukan. Kira-kira itu akan berdampak kepada memberatkan masyarakat atau tidak. Karena prinsip dasar yang kami sampaikan kemarin dalam Zoom supaya daerah, Bapak Presiden Prabowo programnya sangat pro pada rakyat. Jadi daerah juga agar sama iramanya, jangan memberatkan rakyat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mendagri. Selanjutnya dari Pak Dadan, dan siap-siap Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Terakhir apa yang ingin disampaikan? Terima kasih. Program makan bergizi pada tahun 2025 ini disiapkan 171 triliun, tapi kami yakin hanya bisa menyerap 121 triliun. Penyerapan makan bergizi identik dengan jumlah penerima manfaat. Jadi kenapa tahun ini rendah? Karena kita mulai dari sejumlah penerima manfaat 6 Januari itu hanya sekitar 300.000. Nah, pada ujungnya akan 82,9 juta di akhir tahun, maka di awal tahun depan kita akan full speed dengan 82,9 juta. Dan tidak ada perubahan pagu apapun terkait dengan porsi makan. Jadi ini murni karena jumlah penerima manfaat yang memang sudah dalam jumlah besar. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rosan, ada yang ingin tambah? Baik, Bapak Ibu, tadi Pak Menteri nggak mau cukup. Jadi mungkin tambahkan silakan sedikitnya Ibu. mengenai pajak, karena Pak Dirjen Pajak ngirim saya message jadi supaya tahu. Untuk pengawasan dan penegakan hukum di perpajakan, kita akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Kejaksaan, Polri, PPATK, KPK, termasuk joint program di dalam Kemenkyu sendiri. Ini juga untuk memberikan kelengkapan informasi, data, tapi juga memberikan deterrent effect. Kami juga bahkan di Direktorat Jenderal Pajak sekarang bekerja sama dengan bahkan NGO supaya bisa membangun trust dari publik, termasuk NGO seperti Transparansi Internasional, Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara,
strategi nasional pencegahan korupsi, sehingga proses di dalam enforcement itu lebih inklusif dan lebih transparan dan melibatkan banyak stakeholder. Ini tujuannya supaya tidak menimbulkan ketakutan tapi lebih menjelaskan dan pada saat yang sama juga melakukan enforcement secara konsisten. Mungkin itu tambahan saya Pak mengenai beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman di pajak, bea cukai dan PNBP. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit mengenai rencana subsidi yang tepat sasaran. Kita sudah punya DTSEN, data dari survei sosial dan ekonomi. Dari data tersebut tentu kita melihat adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain. Nah, nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan, namun sekarang masih dalam tahap penggodokan. Yang kedua terkait dengan pertumbuhan, pertama tentu pemerintah optimis dengan anggaran yang disediakan dan program-program unggulan yang didorong oleh Bapak Presiden akan menimbulkan multiplier effect terhadap perekonomian mulai dari pedesaan, dan kemudian dengan program unggulan lain seperti arahan Bapak Presiden untuk memperkuat ekspor dengan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong mitra dagang. Kita tahun depan masuk dalam EU SEPA, di mana EU SEPA itu barang Indonesia ke Eropa 0%. Dengan demikian rata-rata hari ini 10-20%. Maka tentu kenaikan daripada perdagangan dengan Eropa diperkirakan akan meningkat. Kemudian kita juga sudah selesai EU SEPA dengan EU dengan Kanada. Kemudian juga sudah selesai, SEPA dengan Kanada. Kemudian juga selesai FTA dengan Eurasia, 5 negara. Seluruhnya tahun ini diselesaikan, maka pasar-pasar tersebut ke depan juga biaya masuk barang kita menjadi 0. Jadi ekspor diharapkan bisa meningkat. Nah, tentu untuk meningkatkan kapasitas itu diperlukan, yaitu dengan investasi. Kemudian saat sekarang Indonesia dalam hilirisasi untuk EV baterai. Indonesia salah satu yang paling lengkap, karena kita selain nikel, kobalt, mangan juga kita menggunakan lithium, dari baik itu dari bahan bakunya dari Australia maupun dari DRC. Jadi ekosistem EV baterai Indonesia paling kuat dan tahun depan akan terus meningkat. Dan tentu dengan dana antara investasi, maka investasi diharapkan meningkat, ekspor tumbuh, konsumsi dijaga dengan program bantuan sosial yang kita tebalkan, kemudian diharapkan tahun depan government spending juga akan spending better. Jadi dengan seluruh komponen itu, pemerintah optimis situasi ekonomi tahun depan 5,4 bisa dicapai. Baik, terima kasih Bu Menteri Keuangan, Pak Menteri Investasi, Pak Ketua Badan Pangan, dan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menristek, dan Menteri Diknasmen atas pertemuan sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.